Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga kabar Anda semuanya baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang Timnas Indonesia kembali, yaitu kali ini Timnas Indonesia ya. Ini juga sebentar lagi juga akan mengarungi Piala AFF ataupun ASEAN Cup Championship. Nah, di sini ya yang kurang lebih diikuti ada 12 peserta, ada 12 negara di sini ya. Di situ. Nah, oke, di sini dan jelang dari drawing Piala ASEAN ini sendiri ya, dari ASEAN Championship sendiri ini tentunya Indonesia ini diperkirakan akan menjadi di pot 1 ya. Karena apa? Indonesia ini nanti menjadi tuan rumah. Biasanya tuan rumah itu akan berada di pot 1. Pot 1 ini adalah dari anggota pot 1 ini adalah tim-tim terbaik ya, di daerah situ ataupun di daerah ASEAN. Kalau di Asia ya di Asia, kalau ASEAN ya ASEAN. Nah, seperti itu untuk pot satunya pasti akan diisi yang tim-tim terbaik, termasuk juga timnas Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dan juga timnas dari Vietnam. Tentunya di sini juga kita satu pot dengan Vietnam, maka kita tidak akan bertemu di fase grup. Tentunya di penyisian grup tentunya kita tidak akan bertemu Vietnam, bisa saja kita akan bertemu dengan Malaysia atau Timor Leste, kita bisa saja ya seperti itu. Dan menurut dari di sini ada untuk dari Vietnam sendiri ini timnas Indonesia U23 ini akan termasuk dalam pot 1 dalam ataupun sebagai dikatakan sebagai tim unggulan tentunya di ASEAN U23 Championship sendiri, dan ataupun yang dikenal sebagai Piala AFF. Dan Piala AFF ataupun ASEAN Championship sendiri ini akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 31 Juli 2025 ya. Saya catat ya, 15 sampai 31 Juli 2025 ini bisa menjadi ajang untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 dan juga kita bisa lanjut ke Piala Asia mendatang kalau kita lolos. Nah, itu, dan ini adalah salah satu kesempatan ya, karena ini juga dalam ini juga pas-pas hari ini juga kebetulan, yaitu adalah saat jeda, waktu jeda di sini ya, ada waktu jeda ini bisa digunakan untuk AFF. Jadi untuk pemain-pemain yang di abroad, di luar negeri ataupun yang bermain di liga-liga Belanda dan lain sebagainya, ini juga tentunya bisa membela timnas Indonesia. Dan hal ini juga konfirmasi juga dari Vietnam selaku status juara bertahan setelah mereka sukses memenangkan pertandingan di ASEAN Cup ya, dengan mengalahkan timnas Indonesia saat itu melalui adu penalti. Dan pada laga tersebut Vietnam jadi keluar sebagai juara melalui pemenang adu penalti dengan skor 6-5 ya, setelah dua tim bermain imbang tanpa gol selama waktu yang normal. Nah, seperti itu ya. Dan karena ini berada di pot yang sama, maka kemudian juga Vietnam Indonesia tidak akan bisa berhadapan di fase grup, tentunya tidak akan bertemu dengan Vietnam tentunya. Dan timnas Indonesia U23 menjadi tuan rumah masuk dalam grup unggulan. Nah, dan ajang turnamen U23 sendiri ini, turnamen ASEAN Cup U23 ini akan diikuti 12 tim termasuk timnas Indonesia ya, yang ini akan satu tim itu akan berisikan 4 negara dan akan dibagi dalam 3 tim ataupun ya 3 tim ya, grup A, grup B dan juga grup C. Nah, itu akan berisikan 4 masing-masing, dan untuk yang lolos nanti akan masuk ke semifinal dan sampai ke final. Nah, seperti itu. Dan ini akan digelar ya di Stadion Candrabaga di Gelora Bung Karno dan juga Candrabaga di Bekasi. Ini yang stadion yang ditunjuk PSSI, tentunya yang ditunjuk oleh PSSI untuk menggelar Piala AFF U23 kali ini. Dan di sini terlihat juga sangat memantau dan terlihat sedang memantau kemungkinan besar akan masuk ke dalam skuadnya. Untuk ada beberapa pemain yang dipantau oleh Gerald van der Berg sendiri yang akan memimpin pertandingan ini, yang akan memimpin timnas Indonesia. Tentu Gerald van der Berg juga ini juga akan sudah bersiap juga memantau. Kemungkinan besar di sini untuk Gerald van der Berg juga ini
akan mengandalkan pemain-pemain di Eropa juga tentunya di sini, dan siap untuk menghadapi Gaya Van der Beek juga. Ini juga sudah diunggah dalam akun Instagramnya, yaitu ada juga saat pertandingan bertim utama melawan Cina dan Jepang, ujarnya di sini juga Jean Raven. Nah, kemudian Jean Raven sendiri memenuhi syarat untuk ke timnas Indonesia U23. Nah, karena usianya ini juga masih 19 tahun untuk Jean Raven. Serta itu juga tidak ada Jean Raven saja, juga ada yang dari FC ya yang lain, dan juga Jean Raven sendiri ini berada di FC Dordrecht ya. Di sini diharapkan bisa menjadi mesin gol ataupun ya mesin gol untuk timnas Indonesia ya. Karena memang ia juga sangat sukses untuk saat di U20 kemarin, memang jadi tombak dari U20 kemarin. Nah ya, seperti itu. Dan kemudian juga ada Dion Mars, dan juga ada yang lain juga kemungkinan yang bisa diandalkan untuk dari timnas Indonesia U23, dan juga kita juga bisa mengandalkan untuk kiper. Ini bisa saja karena juga akan mengandalkan yaitu kiper yang sekarang sedang bersinar di Liga Kosovo, siapa lagi kalau bukan Cyrus Margono. Nah, karena ini Cyrus Margono menjadi buah bibir untuk di Liga Kosovo, dia adalah match of the match di Liga Kosovo ya, seperti itu ya. Penampilan cukup baik, cukup bagus, sehingga ia juga dilirik oleh pelatih kiper timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF ataupun di kualifikasi Piala Asia. Nah, seperti itu. Setelah itu kita juga tidak hanya Piala AFF juga ya, kita juga akan menjalani kualifikasi Piala Asia. Setelah kualifikasi Piala Asia juga akan menjalani SEA Games juga, dan itu hampir bersamaan untuk SEA Games juga. SEA Games. Nah, dan di sini kalau kita nanti kita lolos ke kualifikasi Piala Asia dan ikut ke Piala Asia, dan kita bisa meraih juara 3 lah ya, peringkat 3 di Piala Asia, ini kita akan lolos ke Olimpiade USA mendatang di Amerika Serikat. Jadi seperti itu ya. Oke, itu ya informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian ini besar, ini Gerald Van der Beek sendiri ini sebagai pelatih akan mengandalkan pemain-pemain diaspora yang ada, dan sekaligus ini bisa untuk ajang ya uji coba. Nah, ini bisa ajang untuk uji coba, untuk memanaskan mesin untuk menjalani kualifikasi Piala Asia U23, karena yang dulu di Piala Asia sendiri Indonesia ini juga lolos ya di Piala Asia, dan Indonesia mampu memetik dan mampu masuk ke putaran berikutnya, yaitu masuk ke semifinal di Piala Asia. Nah, ini seharusnya ini di Piala Asia paling tidak ya timnas Indonesia targetnya ya paling tidak kita lolos Olimpiade. Nah, karena dulu juga kita juga hampir satu langkah kita lolos ke Olimpiade Paris pada waktu itu, dan gagal ya saat kita menghadapi negara dari Afrika. Nah, semoga nanti ini mendatang ini timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Olimpiade, dan Indonesia paling tidak mendapatkan di peringkat ketiga terbaik di Piala Asia. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate tentang timnas Indonesia dan juga tentang sepak bola Indonesia. Oke, salam sepak bola, salam olahraga. Ingat, selalu dukung timnas Indonesia, apapun hasil timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, bagaimanapun keadaan timnas, kebanggaan kita, walaupun kalah atau menang, kita tetap selalu dukung timnas Indonesia. Cas.